Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, di rumah, lagi di kantor, udah masuk kerja kan? Nah hari ini kita kembali live Markombur. Pasti dah lama nunggu kita ini. Saya tidak sendiri, saya tetap bersama dengan rekan saya di sebelah sana yang sudah senyum-senyum dari jauh. Kalau lama kali dikenalin gitu. Iya, kalau lama kali dikenalin ini ya. Tadi mau panjang kan? Jadi di-cut dulu. Oke, untuk itu bersama saya Hasanah tentunya pemirsa di sini kita bakal ngobrol-ngobrol asik ya. Dan tentunya bintang tamu yang kita hadirkan juga sangat luar biasa dan tentunya dengan tema yang sangat menarik di setiap minggunya tentunya ya. Siapa lagi kalau bukan narasumber yang kita hadirkan pada hari ini, siapa Bang Putra? Di sebelah abang ini ada dokter, dokter ibu cantik kita. Ibu cantik ya. Iya. Karena yang cantiknya di sini nggak Hasanah sendiri Bang. Iya. Ada saingan nih Bang. Ibu dokter Helena Rugun, N Nainggolan MKT, betul Bu ya? Iya, selaku Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Medan. Nah, Selamat datang Ibu. Terima kasih. Iya, Kayaknya Markombur. lebih hebat nih host-hostnya. Lebih hebat Ibu nih kayaknya. Karena kalau kita bicara tentang kesehatan Ibu pakarnya ini hari ini. Gitu ya. Kalau kami tentang apanya aja Bu, makanan aja. Makan aja ya. Nah tak lupa pemirsa sebelum kita mulai kami mengucapkan minal aidin wal Wal faizin. faizin, mohon maaf lahir dan batin Mohon ya. nafkah lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Karena mau disenggol THR udah basi ya kan. Jadi mohon apa tadi Bang? Nafkah. Nafkah lahir dan batin gitu ya. Oke, luar biasa. Ada saja ya kan. Nah kali ini kita temanya apa? Karena berhubung cuaca di luar ini gonta-ganti terus Bang ya. Ini pasti banyak dampaknya nih bagi kesehatan. Jadi kita hadirkan tema kita pada hari ini yaitu tentang dampak cuaca ekstrim terhadap kesehatan. Wih. Ini banyak nih informasi yang pemirsa tunggu-tunggu ya tentunya. Kira-kira tips dari narasumber hari ini Enak apa itu ya sih? kalau panas-panas ya. Es krim kan? Es krim? Itulah yang ekstrim ya. Aduh, nggak mudeng soalnya. Nggak mudeng ya kan? soalnya ya. Iya, apalagi kan anak-anak tuh sering makanannya juga nggak teratur Betul. ya. Apalagi efek dari lebaran kayak gini nih makannya mentega terus ya kan, Tepung-tepung. tepung-tepungan gitu ya. Jadi Terutama ini pagi-pagi habis sholat langsung makan lontong. 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 Walaupun lontong tuh enak. Iya, pemirsa makan lontong? Kenapa nggak undang saya kemarin? Aduh. Nggak open house nih Iya, pemirsanya open ya. house ya. Oke. Nanti kalau mau open house undang saya dengan nomor di bawah ini gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Ini langsung aja kita berbincang ke narasumber ya Bang ya. Kira-kira betul. gimana? Langsung Iya, aja boleh. ya. Langsung aja. Ya, Bu, ini gimana nih Bu melihat ya situasi dan kondisi pada saat sekarang ya. Itu kan cuaca di luar sering bentar-bentar panas, bentar-bentar udah hujan gitu ya Bu. Ini kan sangat berpengaruh nih Bu. Bentar-bentar udah terhadap merajuk dia, kesehatan. Bu. Ya. Ngambek. Sana gitu, bentar-bentar merajuk dia. Ya iyalah nggak dikasih THR, merajuk ya kan Bu. Oh, dikasih THR Baru hilang enggak merajuknya ya. ya. THR-nya tergantung nominalnya juga Bu. Oh gitu. Kalau 2.000 merajuk juga. Jadi harus yang lambang Soekarno-Hatta itu, Bu. Oh gitu. Jadi, tapi yang ada pecinya, kalau nggak ada pecinya nggak laku katanya. Gimana Bu? Silakan Bu. Melihat kondisi seperti ini, gimana sih Bu sebenarnya dianjurkan untuk bidang Ya. kesehatan sendiri? Terima kasih undangan dari host ya. Ya. Dari kami dari Dinas Kesehatan Kota Medan. Ini momen yang baik ya untuk promosi kesehatan juga nih. Oh, Karena suasana cuaca panas ekstrim ya. Ekstrim ya Bu. Jadi ini memang kan sebenarnya sudah biasa setiap tahun, tetapi kalau panas yang terlalu ekstrim memang kurang baik ya untuk kesehatan kita. Jadi kita sebaiknya ada beberapa hal yang kami sarankan ya untuk yang ini yang cerita cuacanya dulu nih yang panas terus. Lain lagi nanti partisipasi kita kalau misalnya dia panas, hujan, panas, hujan itu bahaya kita Bagi antisipasi kesehatan. Oh. terhadap DBD nih. Oh, Ini sekarang nih. Kalau yang kemarin kan dia ekstrim panas Panas aja terus ya. Nah, kalau panas aja itu kan sangat berbahaya untuk kesehatan ya. Baik, baik. Karena kan orang kadang-kadang lupa bahwa sudah dehidrasi Sudah ya. dehidrasi, Ya, oke, jadi ya siap. kalau tips dari kita itu yang paling baik pertama itu hindari panasnya secara langsung. Oh, sebentar, Jadi Bu. kalau nggak perlu Karena sekali kita narasumber Ya. nggak sendiri nih ya. Iya, Ibu ini Elena kita ditemani kedatangan oleh tamu narasumber lagi kita nih, satu Bu. lagi nih Iya. Bang. Oke, untuk itu kita Silakan, undang Ibu Eri Ibu. Dawati SMSI Ya, silakan ya. masuk Silakan Bu. Ibu. Ya, Oke. selamat datang di TV. Luar biasa Ya, lanjut. sekali. Selamat datang Mama, Ibu. Silakan Ibu. duduk Bu. Masya Allah ya.
tidak sendiri ya Bu Erida Wati selaku Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Wilayah 1. Iya. Nanti kita bakal tanya-tanya nih data-data terkini mengenai Cuaca. Ibu ini ahli cuacanya Bu. Iya. Sekaligus ahli bintang ya, CEO gitu, bukan? Ramalan zodiak gitu ya. Ramalan zodiak. Beda itu Bang. Apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, sehat Bu ya. Hari Raya udah pulang mudik Bu ya. Udah. Walaupun perintah Pak Jokowi diperpanjang tapi Kembali kita tetap bekerja. datang. Oke. Iya, Nanti mengenai kita boleh cuaca. dilanjut ya. Lanjut Bu, silakan Bu. Tadi kan Iya, tipsnya ya jadi kan. kita harus hindari itu yang pertama. Kalau memang nggak perlu sekali, ya jangan keluar. Ya. Tapi kalau memang harus keluar, Terpaksa. ya Misal bekerja ya, Bu, ya. mungkin kan ada terlalu panas nih, pakai topi atau Oke. pakai payung Iya. untuk menghindari dehidrasi tadi. Nah, bahkan sekarang ini kan sering dianjurkan, udah banyak nih ya, kita tahu ada apa namanya proteksi ya, sunscreen. Oh, Nah, itu mantap dia. Bu ya. Jadi dipakai itu sunscreen untuk ya. yang kalau kita misalnya Body lotion ya. yang mana yang tidak terpapar dengan baju atau dengan topi misalnya, mana yang kena misalnya tangan, kita kasih sunscreen untuk supaya jangan kontak langsung dengan matahari tersebut. Nah, kemudian perbanyak minum. Oh, Air minum, Bu, putih ya. yang paling baik. Yang Jangan dianjurkan itu berapa Bu? ya minimal 2 liter. 2 liter Ya, minimal. kalau liter. bisa lebih dari situ. Ya, ingat 2 liter Ya. bukan 2 galon Jadi ya. kalau 2 Mana galon. tahu hilap ya kan Iya. Bang. 2 Ini liter. udah haus sekali 1 galon. minimal ya 12 gelas ya, 12 gelas gelas. kecil ya, 12 gelas gelas kecil. Lebih baik lebih banyak lagi lebih baik ya, apalagi dengan suasana yang sekarang ini gitu. Jadi kita waspadai juga tanda-tanda orang dehidrasi. Nanti kita diskusikan lagi ya. Ya. Tapi yang tips yang berikutnya lagi selain kita memakai tadi perbanyak air minum, nah perbanyak sayur dan buah. Oke, Itu dia, sayur dan buah itu kan banyak mengandung air dan juga untuk menjaga stamina kita. Pas sekali ya sana ya. Kemarin Iya. Abang ada rumput-rumput kita makan. Enggak rumput juga Bang Putra. Emang kayak gitu Iya. Bu teman saya Gitu ya. Bu, suka dia Bu. Bawaannya Bu ya. Bawaannya. Ya, kemudian pakai baju tuh jangan yang ketat-ketat. Oh, itu berhubungan juga Bu ya? Oh, jadi lebih menyerap keringat ya Bu ya. Menyerap. Jadi pakai katun ya. Kalau katun kan dia lebih menyerap ke keringat kita. Baik, baik. Kemudian yang lainnya ya kalau memang sudah ada penyakit bawaannya, Comorbid. ya rutin minum obatnya gitu. Karena kadang-kadang kita tahu dengan Oke, misalnya oke. panas yang terlalu tinggi, Ya, baik. nah misalnya hypertension nih, dia sudah hipertensi, tambah lagi dengan Iya. panas tadi makin tinggi kayak Baik gitu. Bu, kita mungkin ke Bu Erida dulu nih. Mengenai cuaca ya kan? Nah, mengenai cuaca. Karena ini. hari ini cuacanya tuh tadi pagi agak-agak mendung gitu ya. Kemudian panas. Ada ungkapan Bu, mendung tak berarti hujan. Easy. Dekat tak berarti jadian. Cakep. Cakep. Jadi apa? Jauh udah pasti jadian? Enggak juga. juga. Gimana nih Bu, cuaca kita sekarang ini? Nah, inilah kita dari BMKG memanfaatkanlah kesempatan seperti ini memang untuk menyampaikan kepada masyarakat memang kondisi cuaca kita sekarang kalau di sisi musimnya memang kita akan memasuki musim kemarau. Oh, ini Nah, mau ya. peranya lah ini Bu ya. Secara umum Sumatera Utara ini akan memasuki musim kemarau itu di Mei dekade kedua gitu. Ya, sampai nanti bervariasi ya sumut ini sampai Juni dekade 2 juga. Jadi memasuki musim kemarau. Nah, cuaca di memasuki musim kemarau kah atau memasuki musim hujan kah, ini yang sering terjadi ekstrim seperti itu, kadang panas gitu, nanti Tiba-tiba sebentar hujan seperti itu kan, itu memang ciri-ciri akan memasuki peralihan seperti musim. ya, tepatnya mungkin peralihan. Nah, terkait kondisi cuaca panas kemarin itu ada beberapa faktor. Gerak semu matahari itu di bulan April ini ada di lintang utara, dia naik ke utara. Ini saya suka nih Bu. Iya. Ini mata pelajaran Jadi, saya suka. Fisika nih Bu. Pelajaran fisika. Ya, Iya. jadi lintasan matahari itu pas di atas kita di Sumatera. Itu faktor pertama sehingga kita ini memang terpapar matahari secara langsung di atas kita. Itu hanya seperti itu. Indonesia saja atau wilayah negara mana lain? saja tuh, Bu, ya? Seperti negara saya di Eropa. Ini Pada kan pindah warga negara ya? lintasan-lintasan yang dilalui Katulistiwa. Oh, berarti itu karena ya. di
di Maret 23 Maret hingga April ini itu memang di atas sedikit bintang Khatulistiwa gitu. Jadi negara-negara yang dilalui Khatulistiwa ya berdampak, mengalami panas seperti ini, kayak gitu. Jadi kita langsung terpapar matahari di jam-jam tertentu lah ya, jam 10 ke Jam atas 10 seperti itu. biasanya. Jadi itu tentu yang kita rasakan memang lebih panas seperti itu. Di samping tadi memang ada wilayah-wilayah kita yang sudah memasuki musim kemarau seperti itu. Jadi nambahlah faktor-faktor panas ini terjadi hingga Medan kemarin tercatat hampir 37 derajat. Demikian. Oke, baik. Luar biasa ya Bu. Iya. Ini kita akan tanya-tanya lebih lanjut Ibu dengan Ibu dokter juga ya kan. Ini, tapi ada yang mau nyanyi dulu. Nah pemirsa, kembali lagi bersama kami berdua nih, Putra dan Hasanah ya, Markombur. Kita bahas cuaca Cara nih. cakap-cakap ya. Dan cuaca. tentunya masih dengan tema yang sama ya, berbicara tentang dampak cuaca ekstrim terhadap kesehatan. Ini himbauan juga nih kepada pemirsa yang ada di rumah ya. Di musim seperti ini banyak kegiatan juga, tips-tips yang harus kita anjurkan bahwasanya jangan mengurangi makanan-makanan yang terlalu dingin gitu ya, karena nanti berefek pada tenggorokan gitu. Dan banyak juga nih penyakit yang timbul, nggak hanya itu, tadi udah dikatakan oleh Bu Elena ada DBD ya. Mungkin banyak lagi nih, kita mending tanya juga nanti langsung ke Bu Elena ya untuk lebih jelasnya ya Bang. Baik, ini ke Bu Erida dulu ya. Oke Bu, kita berbicara tentang cuaca nih ya Bu ya. Tadi kita udah Ibu bilang juga bahwasanya cuaca ekstrim ini berlangsung sampai bulan Juni. di dekade kedua ya Bu ya. Nah setelah itu Bu, ini gimana cuaca kita Bu? Apakah, karena kan kebetulan ini September, Oktober, November tuh identik dengan hujan-hujan biasanya Bu ya. Ber-ber-ber. Singkat kan ember gitu ya. Baik, mungkin pola itu udah berkurang sekarang ya, nggak ada lagi yang ber-ber ke hujan seperti gitu itu ya. kan. Seperti kita rilis, kita malah awal Mei kedua dan Juni kedua itu masuk musim kemarau seperti itu. Jadi kita puncak musim kemaraunya di Juli Agustus seperti itu. Jadi kalau dikatakan cuaca ekstrim bagaimana gitu kan? Cuaca ekstrim itu memang terjadi seperti ini di masa peralihan ini. Di sini dia ekstrim. Itu lebih sering seperti itu, lebih sering karena dia memasuki musim kemarau seperti itu. Jadi kayak kita ngerasa lah ketika di bulan puasa kemarin gerahnya itu luar biasa. Ada kemarin pemirsa emak-emak gitu kan bilang kan, ya Allah cobaan ini kenapa lah mesti pas puasa begini panas nih. Panas Padahal memang itu memang cuacanya seperti itu Di gitu. situ awak ndak belanja baju rayo katanya kan, panas bukan main. Asal jangan batal puasanya. Dibatalkan orang tuh lah. Seger ya. Tadi udah saya sampaikan yang faktor panas itu memang yang tadi dua faktor itu, di samping dia mau memasuki musim kemarau, Peralihan tadi. terus peralihan tadi, Baru yang terus di atas dia lintang utara tadi Bu ya. Tadi kita gerak semu matahari itu yang kebetulan pas di atas Sumatera Utara ini gitu. Jadi kan Sumatera Utara ini di lintang 1 hingga 4 derajat lebih kurang gitu kan. Jadi itu pas bergerak ke atas matahari, lintasan matahari, sehingga kita panas seperti itu. Terimbas lah ya kan. Iya, terimbas gitu. Dan daerah, bukan kita aja gitu, daerah-daerah yang dilewati itu seperti itu, lebih panas dari biasanya. Panas lagi. Iya. Panas, baik. Oke, baik, nanti dengan penyakit nih, berhubungan dengan penyakit tadi ya kan Bu Dokter sih. Bu Dokter nggak sabaran nampaknya nih. Karena banyak informasi yang mau dikasihkan ke kita semua nih Bang. Ya kan Bu Dokter? Gimana Bu, cuaca seperti ini? Penyakit apa lagi nih Bu saja? yang timbul? Selain tadi Bu katakan sudah singgung tentang DBD ya Bu ya? DBD nih. Kalau hanya hujan-hujan terus gitu kan, tidak lebih besar daripada yang seperti ini. Kecenderungan dia panas, kemudian hujan, panas, hujan. Nah ini yang berbahaya. Jadi bisa cenderung penyakit DBD, biasa kita waspadai penyakit DBD meningkat di suasana peralihan ya Bu ya, yang tadi Ibu sampaikan. Jadi sebenarnya banyak masyarakat tuh yang nggak paham kalau sudah DBD itu terus pikirannya fogging nih gitu ya. Bukan, fogging itu tidak menyelesaikan. Habis rumah wak tuh di foggingnya ya kan. Jadi yang penting itu adalah kesehatan lingkungan tuh bagaimana dengan melaksanakan 3M plus 1T. Apa itu Bu? Nah, itu 3M dia plus yang 1T. mengubur, menutup ya kan.
baru menguras dan terlungkupkan kalau misalnya terlungkupkan. kayak Ada botol-botol tampungan-tampungan. atau tampungan yang terbuka itu ditelungkupkan. Disitulah dia berkembangnya nyamuk DBD, itu yang kita waspadai. Nah kemudian penyakit-penyakit yang kita tahu 10 penyakit terbesar ya kan biasanya ISPA. Ya, infeksi Ya. saluran pernapasan, Ya, pernapasan akut. atas, Tahu ya. juga saya sedikit-sedikit. Jadi Atau dulu kita pengen jadi dokter memang. iya. Tapi tidak tercapai gitu ya. Iya, betul-betul. Jadi ini Silakan, kita Bu. waspadai untuk apalagi di suasana yang seperti ini akan banyak seperti tadi juga udah disampaikan tadi ya bahwa kayak minum juga jangan banyak yang manis-manis, yang air putih, terus jangan yang terlalu dingin-dingin karena cenderung bikin Jadi tenggorokan tenggorokan jadi bisa. bermasalah. Kering Seperti nanti itu. lama-lama demam jadinya Bu ya. Ya. Kemudian untuk suasana panas yang ekstrim ini, nah kita juga harus waspadai untuk orang yang misalnya yang suka olahraga nih. Oh, Nah olahraga kalau bisa jangan yang berat-berat dulu. Kalau Oke. misalnya olahraga dia harus lebih banyak lagi asupan air putihnya, minumannya. Karena takutnya dehidrasi. Ya, Bu, yang ya. kita diserap, khawatir. ya, sama Ya, kalau fosfat hal-hal tadi. yang terkait dengan kesehatan itu biasanya kalau orang yang udah dehidrasi itu nampak cenderung dia tuh menjadi pucat. Oh, ciri-cirinya Bu ya. Kemudian dia keringatnya berlebih terlalu banyak, akhirnya membuat misalnya kakinya kram, kemudian bisa mual muntah. Oh, bisa seperti itu juga Bu ya. Kaki sampai juga bisa seperti geram itu. ya. Jadi kakinya kram, kemudian bisa sampai bisa kolaps ya kalau terlalu dehidrasi. Itu ketahuan juga dari kencingnya. Kencingnya jadi menjadi sedikit dan berwarna kuning pekat. Itu tanda-tandanya kita asupan yang kita minum air putih itu tidak Kurang. sebanding dengan Yang kita cairan yang keluar karena panas tadi. Jadi kita harus seimbangkan. Seperti itu. Makanya di bandara-bandara itu kan kalau kita mau buang air ada kadarnya. Oh iya, ada ditulis. Iya betul kan Bu. Kalau dia merah, Iya. kuning itu dehidrasinya sekian. Jadi kalau udah tanda-tanda nih, kita berarti kurang minum. Jadi minum yang biasanya sekian, cuma 2 liter, mungkin kalau dengan suasana yang panas ini sebaiknya 3 liter lah gitu, lebih banyak gitu, supaya jangan sampai menjadi penyakit. Banyak. Oke, siap. Jantung berdebar juga bisa kan. Jantung berdebar, Kenapa ya. ini? Padahal dikirain karena THR nggak cair ya. Saya kemarin gitu Bu, jantung saya berdebar. Berdebar, karena THR Rupanya nggak bukan, Jadi debt collector datang. walah, lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Iya. Lagi ya. Dikirain, Nagih ya. dikirain kenapa ini saya? Padahal hanya karena dehidrasi kan. Oh, dia dehidrasi pun juga gitu. Jadi ada Ya. apa ya Bu ya berdebar? Ya dia lemas, ya kan, jantung berdebar ya karena asupan cairannya kurang. Ya kurang minum, sementara dia keluar ke sana kemari, kan nggak sadar nih keringat terus kan. Kita kan kayak tadi tuh ya Ibu cerita gerah ya Bu ya. Rasanya kok keringatan aja, cairan kita berkurang, sementara kita nggak kita seimbangkan di badan. Jadi Kita juga itulah pernah yang gitu ya sana ya, lemas. Iya. Jadi hanya Hanya kan, karena puasa. bukan. Jadi? Rupanya belum masuk Bu, transparan tadi. boleh juga Langsung dibantu nih sehat, kalau langsung kalau sehat. panas tuh kan misalnya pakai pendingin ya, sekarang kan banyak AC. nih. AC gitu Ya ya. kalau memang sudah nggak tahan sekali ya pakai. Tapi hati-hati misalnya kalau misalnya Ada juga dampak kita negatifnya, Bu? bukan, kalau bawa mobil nih anak kita kadang-kadang sebentar aja kita tinggal. Padahal mungkin terbuka nih jendelanya, itu bahaya. Oh, karbon Ya monoksida. karena suasana sekarang bukan karena AC-nya, tapi suasana yang ekstrim ini itu bahaya bagi anak-anak gitu. Oh, Walaupun seperti kita rasa sebentar ya, tapi sama anak-anak itu sangat berarti Rentan, cairan yang Bu, ya. keluar itu kalau nggak cepat ditanggulangi sangat berarti sama anak-anak bisa berbahaya. Diare sendiri Bu, pernah ada dampaknya seperti itu? Bisa Infeksi juga ekstrim? lah, bisa. Paling Pokoknya banyak Bu yang sering datang ke Ibu itu gejala-gejala penyakitnya apa Bu? biasanya kalau Yang paling meningkat ya kalau yang di tadi cuaca itu ekstrim kayak gini? ya lemas ya, kemudian ya tanda-tanda dehidrasi yang tadi saya sampaikan. Ya dia nggak tahu nih kok lemas, rupanya kurang cairan, apalagi sudah ada penyakitnya. Bawaannya Misalnya sudah ada bawaan penyakit tambah parah. Gitu. Oh iya, dia langsung menyerang ya. Iya. Imunnya turun Bu ya Turun. berarti kan? Ya, itu dia. Jadi harus diinfus. Oke. Nah kita ke itu tahapan-tahapannya masih Iya. banyak ya Bu ya? ke Bu Erida lagi nih kita Iya. mengenai cuaca, Iya. ya kan Bu? Iya. Nah berakhirnya kapan nih kira-kira Bu? Bulan-bulan berapa ya? Tadi saya sampaikan 2 minggu kedua Mei itu dekade kedua Mei itu memasuki musim kemarau. Nah, tentu kita ya musim kemarau tentu himbauannya tentu menjaga lingkungan juga seperti itu kan. Kita yang seperti
Ibu dokter tadi sampaikan, di samping pola hidup sehat di masing-masing keluarga, mungkin diterapkan seperti itu, juga memperhatikan lingkungan seperti itu. Kalau karhutla kan mungkin cenderung ketersediaan airnya. Ya, karhutla ya. Iya, terus dari segi lingkungan mungkin karhutla diperhatikan, jangan membakar sampah di pinggir-pinggir yang memicu menimbulkan api seperti itu kan daun-daun udah kering nih. Polusi udara ya. Harus dihindari. Udah Ya, itu kering. kita hindari karena dampak dari kebakaran hutan juga luar biasa ya. Tuh, di Seperti sana. kita kayak 2019 kemarin Sumut juga terganggu di samping Asap dia ya. sendiri kita dapat kiriman asap juga dari Betul. tetangga. Makanya sana jangan membakar sampah Iya. di samping orang yang sedang bertengkar. Nah, itu bisa Makin memicu panas. Makin panas ya, jadi kompor. jadi sesak ispa jadinya. jadi ISPA ya. Terus Bu Erida? Itu juga kita keluar rumah itu ya melindungi diri, menjaga kesehatan. Masker- itu tadi masker perlu nggak lagi, Bu? seperti Iya. itu Bu ya. Karena ya Bawa ketahanan- minuman lah kemana-mana ya kan. Oh, bawa minuman. Bawa minuman. Daya tahan tubuh kita ya kan? ini- Jadi kalau lagi di mana kita Iya. langsung Haus tinggal minum langsung ya. minum. Iya. Kalau bisa jangan tunggu-tunggu haus pun ya kan, Jangan karena tunggu haus. suasana panas kan nggak terasa ya, kita Iya. minum aja, Memiliki kewajiban sekarang ya Bu ya. membalanskan yang Nanti ada sudah minuman keluar. teman, kita minum aja. Jangan. Izin dulu ya. Minta dulu. Iya, minta dulu. Mau tahu ada corona aja sekalian minta. Ini kalau penggunaan masker masih disarankan kembali nggak Bu? Dengan cuaca yang seperti ini. Ya, kalau dari sisi pemerintahan mungkin kita nggak diwajibkan lagi seperti itu Bu ya. Ya Mungkin kan dari memang sisi sudah ada kesehatan, cabut PPKM kan Iya. sudah dicabut, tapi kan tetap kita anjurkan. Iya, lebih sehat kayaknya, Bu, ya. Terutama kalau di tempat keramaian. Yang Baik. pertama di tempat keramaian, yang kedua kalau kita sendiri kondisinya lagi kurang Kurang fit. sehat. Misalnya Jadi kita tidak lagi mencari batuk-batuk, penyakit ya jadi kita ya. otomatis kita pakailah. Oke, baik. Nih kita mau nyanyi dulu nih, Bu. Nah, pemirsa, ngomong-ngomong masalah dehidrasi, di hadapan kita sudah ada minuman ini. Bimsalabim. Iya, bimsalabim. Abrakadabra. Kita minum tadi sudah ya kan, karena sudah tidak ada bulan puasa lagi, jadi kita minum nih. Tadi Bu Dokter sudah minum, Bu Erida sudah minum. BTW Bang Putra udah minum belum? Udah. Udah ya. Apa sana? Ternyata Bu Dokter ada sumpah dokter ya. Dulu saya ingat sumpah dokter itu Bu, dokter tuh tidak boleh berhubungan dengan pasiennya, betul Bu ya? Terutama dokter hewan pemirsa. Jadi nggak nyambung. Jadi bukan masalah ibu dokter ini enggak. Saya cuma mau gimmick aja ya kan. Jadi dokter hewan nggak boleh ya sana Kan ya, nggak mikir berhubungan sih. dengan Ya emang nggak boleh gitu ya kan. Ya, pasiennya Bukannya kan. hewan gitu. Iya. Nggak boleh juga memang. Nah, kita ke Bu Erida lagi. Ya. Cuaca tadi kan kata Ibu mungkin di pertengahan Mei nanti akan masuk lagi ya kan. Berakhirnya di Agustus gitu Bu ya. Di Agustus setelah itu kita baru musim hujan gitu Bu. Wih, Itu juga perakiraan. tidak bisa diprediksi ya Bu ya. Bisa hujan, bisa ini juga gitu.
nanti peralihannya seperti itu lagi gitu. Dari musim kemarau ke musim hujan nanti akan seperti ini lagi. Ekstrim lagi dia. Iya. Oh, pada saat peralihan nanti model gini iya, lagi. gitu. Dia ekstrimnya panas atau main hujan bantai terus? Ya itu tadi cuaca ini kan dinamis kan. Jadi kita ada perakiraan musim dulu. Nah, berarti nanti kita ada perakiraan 3 harian. Ada kita update lagi. Nah, di mana pemirsa bisa mengetahui itu? Bukan Informasi kadang-kadang kan- itu Bu. Nah Iya. itu karena cuaca ini dinamis, kepada masyarakat tuh pantau aja itu informasi medsos kita tuh di @info_bmkg Sumut. Oh, Seperti itu Di situ Instagram? ada semua. Nah, Instagram seperti itu. @info BMKG Sumut seperti itu. Nah sana di ada situ semua. kita infokan setiap hari, perakiraan setiap hari ada 3 harian. Iya. Kalau terjadi mungkin bukan cuaca aja, karena kita MKG ya ada mungkin informasi Iya, gempa. gempa, Saya kayak betul. kemarin kita Baru gempa terjadi 7 di Nias. di Nias yang gempa Mentawai kan Betul. juga dirasakan di sampai Sibolga. Itu saya kan waktu gempa kan saya bangun tetangga gak ada yang bangun ya saya tidur lagi. Iya seperti itu. Oh itu pun disampaikan di sana Bu, Iya ya? semua ada di situ. Perkiraan cuaca harian juga ya. Jadi kita misalnya mau undangan nih pemirsa ya kan. Lihat dulu cuacanya, disesuaikan dengan dress code-nya juga gitu. Iya. Jadi kalau undangannya di hujan, silakan bawa jas hujan maksudnya pemirsa ya. Jadi Bukan blazer. kita juga setiap bulan membuat rekomendasi untuk pemerintahan Sumut. Oke. Nah, jadi kita menyampaikan itu melalui BPBD. Nah, dan alhamdulillah udah beberapa bulan terakhir itu ini menjadi rekomendasi dan dikeluarkan surat edaran Gubernur Sumatera Utara seperti itu dari kondisi info iklim sebulan ke depan seperti itu. Jadi itu juga menjadi satu mungkin kebijakan juga yang ya. akan diambil oleh BPBD di kabupaten kota di Sumatera Utara ini. Iya dong, nanti kan daerah-daerah yang terdampak Iya. Jadi tahu ya. longsor, ya kan, Bu, banjir bandang gitu ya. Jangan berwisata ke sungai-sungai ya kan. Nanti akan terjadi banjir bandang, banjir sama kota-kota rumah-rumahnya. Kayak tadi mungkin kita juga dilibatkan dalam rakorda BPBD provinsi yang menyikapi ada peringatan dini dari BMKG terkait dengan mungkin kondisi kemarau seperti di kisaran seperti itu jadi mungkin pihak BPBD mungkin akan memantau jadi pantauan kita ada titik api misalnya dipantau jangan sampai terjadi kebakaran. Jangan sampai kebakaran. Nah, Jadi kita ke- informasi itu ya mungkin bisa dimanfaatkan oleh pemerintah setempat. Oke, Kita ke Bu menarik Dokter, sekali ya. kan? Iya. Bu Dokter, nih pertanyaan awam-awam nih ya kan. Kira-kira Bu dari selama mulai peralihan musim ini kan cuaca ekstrim, udah ada nggak Bu mungkin laporan kejadian apa gitu kan DBD tadi mulai meningkatkah untuk Kota Medan? Oh ya, kalau yang tadi saya sampaikan kebetulan selama sebulan 2 bulan ini kan dia masih kemaraunya aja. Masih kemaraunya saja. Masih belum sampai Badai hujan gitu ya. panas hujan tuh sepertinya ini ya baru mau mulai ya Bu ya. Nah di sini kita baru waspadai. Oke. Jadi kalau kemarin memang kita antisipasi aja bagaimana kita menghindari supaya jangan panas yang ekstrim ini menjadi bencana sama kesehatan kita. Oh, berarti ini sudah diwanti-wanti lah Bu Kalau ya. sekarang kita udah waspada. Waspada lah ya. Jadi mungkin yang penting kesadaran dari masyarakat itu tadi untuk 3M+1T-nya PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Khawatirnya dengan ada hujan, kemudian panas, Menggenang mendidih, airnya, ya, menggenang ya. airnya, Menggenang. tumbuh banyaklah di situ jentik-jentik nyamuk Aedes Betul, aegypti sebagai faktor daripada demam DBD. berdarah. Kalau dia ya, hujan terus, DBD. ngalir dia ya kan Bu, nggak sempat Iya. dia menggenang ya kan. Iya, kalau hujan terus kan dia Mm. jentiknya itu nggak jadi Nggak jadi nyamuk. Nah, kalau ini kan dia jadi nyamuk ya. Jadi nyamuk ya karena dia menetap gitu. Menetap dia misalnya di Wadah. ada gelas-gelas aqua apa Iya, yang kecil cup-cup, gelas-gelas ya, terbuka lah ya, plastik-plastik atau wadah batu-batu terbuka, ya. Aku apa sisa. kaleng-kaleng cat gitu. Atau Jadi dia ban-ban. tertampung gitu Itu kan ya, Bu ya. makanya harus dikuras atau kalau misalnya tempat-tempat yang nggak bisa dikuras kita kan ada abate nih. Iya betul letakkan di bak mandi. Bak mandi kalau
ketahuan nih Ketahuan, jarang menguras. Jarang menguras ya. Kan Jadi siklus lihat siklus nyamuk menjadi jentik jentik menjadi nyamuk. nyamuk itu biasanya kan sekitar 7 hari. Jadi kalau kita baiknya sebelum 7 hari sudah kita sudah kuras. kuras, Mbak. Jadi Ketahuan. jentiknya iya ketahuan 2 jangan. minggu sekali kayaknya. Sampai Jadi ini menikah di masih sana, Bu. Belum dikuras juga gitu ya. Aduh. Biasanya abet itu ditaruh di tempat-tempat yang misalnya di atap kan ada ya. Ya, misalnya tempat penampungan air yang kan di ada atas yang itu, Bu. misalnya Ya. ininya kan kita Dibersih-bersihin, susah dong ya kalau kan? misalnya Bersihkannya. sekali 5 hari ini kita bersihin itu baru ditaruh abate Oh. seperti itu. Saat di bak mandi kita berarti nggak pernah Hancuran dibersihin ya. berarti ya kan. Ketahuan. Ketahuan. Ketahuan dong. Aduh, kebongkar jadi rahasia Ya kan? malasnya ya kan. Rahasia pemirsa ya. Langsung ketahuan ya. Oke. Nih kalau ngobrolin lagi Bu tentang tipsnya Bu. Himbauan-himbauan seperti apa nih Bu yang dianjurkan kepada masyarakat juga khususnya Bu? Kalau di bidang BMKG sendiri Bu. Kalau BMKG tentu pertama mungkin mantau aja info BMKG gitu kan. Kemudian ya di samping pola hidup sehat tadi, perhatikan lingkungan. Karena kalau misalnya cuaca ekstrim itu kan ada angin kencang misalnya kan. Badai gitu ya, Bu. seperti itu. Jadi mungkin pohon-pohon di sekitar itu ranting-ranting yang rapuh itu udah dibersihkan seperti itu kan. Jangan sampai malah terkena kita seperti itu karena jadi musibah yang lain seperti Iya, itu. seperti film apa itu ya, Karma itu ya. Nah, jadi kalau cuaca ekstrim tuh ada angin kencang itu tadi Iya. yang rawan. Sering kan di Medan Iya. ini seperti itu. Dan hujan tiba-tiba tuh bisa jadi hujan lebat gitu. Itu lagi kita perhatikan selokan-selokan kita jangan yang mampet gitu. Di samping pola hidup sehat tadi ya gitu. Jadi kita perhatikan lingkungan kita itu. Misalnya kalau pas ada hujan tuh ya jangan sampai tersumbat. Nah, aliran Aliran paritnya air tadi, gitu, sanitasi, seperti ya, itu. Kalau ketika musim hujan, kalau dihitung-hitung kan dari dulu debit air ini sama aja. Iya, dia nggak ada Kenapa bertambah, ada sekarang berkurang. itu berdampak? Berdampak, Nah, gitu. Itu jadi pertanyaan juga nih Iya, bagi dengan kita ya. hujan 50 mili misalnya satu hari. Tapi dulunya enggak banjir masalah, gitu. nggak Nggak banjir. masalah, tapi sekarang artinya ada pola perlakuan kita yang merusak Lingkungan, aliran lingkungan. jalurnya air itu menuju yang lebih rendah seperti itu. Misal buang sampah sembarangan seperti itu. Ya mungkin kebiasaan-kebiasaan itu mari kita mulai. Kalau nggak kita siapa lagi kan seperti itu. Jadi kalau memang harus dari keluarga kita, anak-anak kita, baru lingkungan kita seperti itu untuk mengurangi dampak-dampak yang tadi cuaca. Itu juga dengan kemarau nanti mungkin ya pakailah air sehemat mungkin, secukupnya seperti itu kan. Karena kan stok air nanti mungkin kalau ada sumur nanti kering seperti itu kan. Karena kemarau ya cuaca. Ya, karena kemarau itu ketika menghadapi musim kemarau seperti itu. Jadi memang pola kehidupan kita, mari kita kalau sama-sama kita peduli insya Allah seperti itu. Mungkin kita bisa mengurangi lah dampak dari mungkin kekeringan nanti. Tadi yang saya sampaikan mantau info BMKG karena Sumatera Utara ini memang ketika dia musim kemarau bukan berarti tanpa hujan. Ada hujan. Karena kita ini terletak di dekat Katulistiwa, jadi bisa dia 2 kali musim hujan, 2 kali musim kemarau gitu. seperti itu. Jadi Benar istimewa sih. iya, Padahal jadi di kita negara nggak lain cuma 4 musim ya. Iya, kan? jadi kayak nggak seperti Jawa lah sampai kering dia ekstrim, kerontang betul-betul gitu, retak-retak kayak gitu ya, Bu, ya. Jadi kita walaupun musim kemarau tetap ada hujannya, walaupun mungkin jarang seperti itu. Gitu juga ketika musim hujan nanti, bukan berarti tiap Terus hari nggak ada, hujan gitu kan. Jadi memang harus memantau info BMKG ya, karena jadi- kita akan kita update yang paling yang 3 jam update kita 3 jam. Oh, per 3 Per jam. 3 jam ya? ada nih Iya, terupdate terbaru. iya. Luar Jika ada biasa. anomali pasti kita sebarkan ke salah satunya melalui IG itu. Tapi Ya. yang paling penting kita tentu jalur BPBD yang kita pegang gitu kan. Iyalah, Iya. betul. Itu yang Karena resmi. Mitra. Yang Iya. mitra ya kan, Iya, Bu. Informasi-informasi Iya, yang harus kita akurat ya dari sana Iya. ya.
Kalau ke Ibu Dokter sendiri mungkin sebagai ini ya kan final statement sih. Ya, closing statement acara. Apa kira-kira tips dan triknya ini Bu? Ya, Ya. jadi Lebih kami dari dikuatkan sehingga masyarakat lebih peduli ya Bu ya, Ya, untuk yang pasti dampak cuaca ekstrim ini kalau sendiri. dari kesehatan itu mari kita tingkatkan PHBS. PHBS. PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Masya, siap. Karena itulah awalnya kita itu lebih bagus kan pencegahan Iya, Betul. mengobati. daripada Benar pengobatan. Jadi kalau dengan mengikuti PHBS itu kita perilakunya sama tadi menyambung dari Ibu dari BMKG juga. Jadi kita bisa mengantisipasi jangan sampai karena kita tahu juga bahwa panas ini ekstrim ini kan sebenarnya hal yang rutin ya tadi seperti memang setiap tahun seperti ini. Jadi kita harus sikapi. Jadi kalau kita dari awal sudah menjaga lingkungan kita, kesehatan di lingkungan kita terjaga dengan baik, kita juga tingkatkan PHBS kita. Jadi kita tahu menghindari supaya jangan terkena penyakit. Untuk emak-emak nih kan Bu, yang anak-anaknya ya kan. Ya, jadi kan seperti akses airnya juga harus airnya yang bersih. Jadi jangan anaknya sudah kehausan nanti akses airnya juga airnya misalnya Kotor. yang kurang bersih. Kurang bersih. Nah, timbul lagi diare, timbul lagi Timbul masalah. diare, lagi. betul. Jadi menimbulkan penyakit-penyakit Ya. baru ya Bu ya. Jadi kalau kita bisa jaga lingkungan kita, kemudian jangan buang sampah sembarangan. Kita seperti tadi ada PSN pemberantasan sarang nyamuk, kemudian tips-tips kesehatan yang tadi sudah kita sampaikan itu kita jalankan. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit. Baik, Luar terima biasa kasih sekali Bu ya. ya. Ini waktu kita sudah berakhir ya kan. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih. Mau Luar biasa berjumpa sekali ini Bu kembali. informasi yang kita Bapak, dapat Ibu pada hari host, ini. ya. Jadi kita udah tahu nih menyikapi dampak ekstrim cuaca seperti Iya. ini, kita bersikap seperti apa. Jadi banyak minum nih mulai sekarang Banyak minum. ya. Aku lihat Sarah juga malas minum nih Bu. Jadi dapat informasi nih kan jadi semangat nih minum terus pokoknya. Minum terus. Habis itu beser terus. Iya, beser habis itu. Habis itu menstruate terus. Ibu Eridai, terima kasih ya, Bu. Terima kasih ya, Terima kasih, Bu. Sampai jumpa sama-sama. kembali. Baik pemirsa, demikianlah Markombur kita pada sore hari ini. Memang masih banyak sebenarnya yang kita ingin korek informasi tentang cuaca ini. Karena yang di hadapan kita ini orang-orang hebat ya, yang berada di Kota Medan, Sumatera Utara. Tapi waktu jualah yang memisahkan kita. Terima kasih. Saya Putra Siagia undur diri bersama Dan rekan saya Hasanah pamit undur diri. Sampai bertemu di acara Markombur selanjutnya. Dadah. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih.